Manchester City berniat pagari bek subur dari pengintai. Manchester City berencana memberikan kontrak baru kepada bek pencetak gol Joško Gvardiol. Sang juara Inggris ingin mempertahankan jasanya selama mungkin sekaligus mengusir para peminat. Pemain internasional Kroasia ini telah membangun reputasi sebagai salah satu pemain belakang terbaik di dunia selama bermain di RB Leipzig, yang menjualnya ke Man City dengan biaya rekor dunia pada musim panas 2023. Gvardiol ditebus seharga 90 juta euro saat meninggalkan Die Roten Bullen tahun lalu. Hingga kini dia telah mencetak 8 gol serta memberikan 3 assist dalam 56 pertandingan untuk Man City. Meski awalnya dipuji atas penampilan di jantung pertahanan, Gvardiol telah tampil sangat baik di bek kiri. Dia menjadi solusi bagi Pep Guardiola setelah Joao Cancelo tidak lagi dipercaya. Meski Gvardiol masih terikat kontrak hingga musim panas 2028, manajemen Man City menjadikan perpanjangan kontrak sang pemain sebagai prioritas, dengan rencana menaikkan gajinya dari 120.000 pound sterling per minggu. Mereka bakal mengajukan upah 150.000 pound sterling per pekan dalam durasi kerja hingga 2030. Jika setuju, Gvardiol bakal berada di Etihad Stadium setidaknya hingga ulang tahunnya yang ke-28. City belum menambah kontrak baru untuk pemain pada musim ini, dengan Stefan Ortega menjadi nama yang terakhir yang melakukannya Juni silam. Namun, beberapa bintang diperkirakan akan mendapatkan perpanjangan. Salah satu dalam daftar tersebut adalah Erling Haaland, yang masih menjalani kontrak awal ketika bergabung pada 2022 dan dilaporkan jadi buruan Real Madrid. Pemenang Ballon d'Or 2024 Rodri kemungkinan juga bakal disodorkan tawaran perjanjian kerja anyar dalam waktu dekat, hal yang sama juga berlaku untuk Phil Foden. Namun, situasi Kevin De Bruyne masih penuh ketidakpastian. Pep Guardiola dan Man City tak mau beri jaminan soal masa depan De Bruyne. Kevin De Bruyne memang merupakan sosok kunci di dalam skuad Manchester City selama bermusim-musim. Sejak didatangkan pada musim tahun 2015 sampai tahun 2016, De Bruyne selalu konsisten menjadi andalan Man City. Sejauh ini, gelandang asal Belgia tersebut sudah memainkan 388 pertandingan untuk Man City di berbagai ajang. Dari 372 laga tersebut, De Bruyne mencatatkan 103 gol dan 171 assist. Tidak hanya itu, De Bruyne juga sudah mempersembahkan banyak gelar kepada The Citizens. Akan tetapi, dengan usia De Bruyne yang sudah memasuki kepala 3, The Citizens sepertinya mulai berpikir untuk melakukan generasi. Terlebih lagi, dalam beberapa musim terakhir, De Bruyne sering mengalami cedera. Pada musim ini, De Bruyne bahkan baru memainkan 6 pertandingan bersama Manchester City di berbagai kompetisi. Dia juga absen membela timnas Belgia dalam kesempatan FIFA Matchday terakhir. Selain itu, kontrak De Bruyne saat ini hanya tersisa kurang dari 1 tahun. Pelatih Manchester City sendiri, Pep Guardiola, tidak berani menjamin soal masa depan anak asuhnya itu. Saat ditanya soal masa depan De Bruyne, Guardiola hanya memberikan jawaban singkat. "Saya tidak tahu," jawab Guardiola saat ditanya soal kondisi kontrak De Bruyne. Kondisi tersebut semakin memperbesar spekulasi soal De Bruyne yang semakin dekat dengan pintu keluar Manchester City. Menariknya, De Bruyne dikabarkan akan bergabung dengan klub yang baru berusia 17 bulan yaitu San Diego FC. Jika benar-benar bergabung dengan San Diego FC, maka De Bruyne akan menjadi saingan Lionel Messi di MLS pada musim depan. Menarik untuk ditunggu keputusan apa yang akan diambil De Bruyne soal masa depannya. Prediksi Sporting Lisbon vs Manchester City tanggal 6 November tahun 2024. Sporting Lisbon dan Manchester City akan bertemu di Estadio Jose Alvalade pada Matchday 4 League Pace Liga Champions 2024-2025. Pertandingan fase Liga UCL antara Sporting Lisbon vs Manchester City ini dijadwalkan kick-off Rabu, tanggal 6 November tahun 2024, jam 3 waktu Indonesia Barat, live streaming di video.
Ini bakal menjadi laga kandang terakhir Sporting bersama Ruben Amorim sebelum sang pelatih pindah ke Manchester United. Lawannya pun spesial, yakni rival sekota klub baru Amorim, Man City. Sporting dan Man City sama-sama telah mengumpulkan 7 poin hasil 2 kali menang serta sekali imbang. Sporting mencetak 5 gol dan kemasukan 1 gol, sedangkan Man City mencetak 9 gol dan belum sekali pun kebobolan. Man City menelan kekalahan 1-2 saat melawan tuan rumah Bournemouth. Itu mengakhiri rekor tak terkalahkan mereka di Premier League musim ini. Sebelumnya, mereka juga kalah 1-2 dari Tottenham di ajang Carabao Cup, EFL Cup. Striker Man City, Erling Haaland, telah mengoleksi 11 gol dalam 10 pertandingan Premier League musim ini. Namun, dia hanya mencetak 1 gol dalam 5 pertandingan Liga yang terakhir. Prediksi starting 11 Manchester City: Ederson, Walker, Akanji, Ake, Gvardiol, Kovacic, Foden, Silva, De Bruyne, Nunes, Haaland. Prediksi skor akhir: Sporting Lisbon 1-2 Manchester City. "32 laga beruntun tanpa kekalahan Man City di Liga Inggris dihentikan Bournemouth." Pep Guardiola bicara jujur timnya enggak layak menang. Siapa sangka, tren tanpa kekalahan Manchester City di ajang Premier League harus terhenti di angka 32 laga berturut-turut dari Bournemouth. Ya, pada pertandingan pekan ke-10 Liga Inggris, Bournemouth sukses mengalahkan Man City dengan skor 2-1. Untuk diketahui, sebelum kekalahan dari Bournemouth, kekalahan terakhir Man City pada ajang Premier League terjadi pada tanggal 6 Desember tahun 2023. Saat itu Man City kandas dari Aston Villa. Sejak itu, Man City meraih 26 kemenangan dan 6 imbang. Membukukan 80 gol dan hanya kebobolan 26 gol. Tapi catatan manis itu harus berakhir. Meskipun harus menelan kekalahan dari Bournemouth, Pep Guardiola buat pengakuan bahwa Man City memang tidak layak menang. Bournemouth tampil dengan kecepatan yang berbeda hari ini dan kami tidak dapat mengatasinya. Kami tahu kami tidak bisa menyamai intensitas lawan. Kami telah membicarakannya. Itu adalah pertandingan yang terbuka. Kami memiliki peluang di akhir pertandingan, tetapi saya ucapkan selamat kepada Bournemouth atas kemenangannya. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be